Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidki wal wafa amma ba'd. Puji dan syukur mari sama-sama kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga selamanya selalu terlimpah curah kepada kekasih Allah, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan kegiatan rutin kita pekanan, yakni kajian umum muamalah yang alhamdulillah dilaksanakan setiap satu pekan sekali, tepatnya Sabtu malam Ahad. Kita malam ini akan membahas satu tema diskusi buku kebebasan seutuhnya. Perspektif pengalaman personal. Mungkin ini dari pemateri yang alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita, Amir Rizal Muiz. Baik tuan dan puan semuanya, sambil menunggu peserta lain yang datang, boleh dinotis dan diajak kembali. Mungkin barangkali sahabat-sahabat kita lupa dengan jadwal kajian kita malam hari ini, boleh diingatkan. Sebelum memulai kajian, mari kita dengarkan terlebih dahulu kata pengantar ya atau sambutan dari Wazir Indra selaku penggagas kajian muamalah pada malam hari ini. Silakan Wazir Indra, dipersilakan Mangga. Baik, terima kasih Sidi Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, wa la haula wala quwwata illa billah. Puji dan syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas rahmat dan karunia-Nya kita semua bisa hadir dalam kajian rutin sepekan sekali yang alhamdulillah pada malam hari ini kita masuk ke edisi yang ke-58. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabiin, dan kita semua selaku umatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat yang lahir olehnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang terhormat narasumber Amir Rizal, terima kasih atas kehadirannya. Sehat-sehat ya Amir dan keluarga. Kita doakan beliau panjang umur, lancar rezekinya dan berkah ya. Begitupun yang terhormat Amir Jaim, terima kasih atas kadernya, Ujian Nurman, Najir Yudi, tuan puan semuanya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita membahas tema yang buku bedah buku baru ini yang diterbitkan oleh Pustaka Adina, di mana yang berjudul Kebebasan Seutuhnya. Ya, guru kita Esaki sering mengatakan dengan bahasa Jerman, yaitu bahasa dengan Freiheit. Nah, nanti apa itu Freiheit nanti akan dipaparkan oleh narasumber oleh Amir Rizal, dan kebebasan seutuhnya ini sangat penting bagi kita yang dimana di zaman ini adalah hidup di zaman modernis ya. Kita memerlukan pengembalian spontanitas, kebebasan, kemerdekaan, dan kedaulatan manusia. Ya, alhamdulillah kajian terus berjalan dan saya berupaya untuk menghadirkan tema-tema yang bervariatif bagi kita semua. Mudah-mudahan puan-puan yang mengikuti
kajian online ini bisa dipahami ilmunya dan bisa dilaksanakan sesuai kemampuannya masing-masing. Demikian kata saya, ya saya kembalikan lagi ke Sidi Ilham. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Wazir Indra atas kata pengantar pada kesempatan malam hari ini. Selamat datang juga Amir Zaim, Wazir Nurman, dan tuan-puan semua yang sudah hadir di Google Meet pada malam hari ini. Alhamdulillah Amir Rizal selaku pemateri sudah standby sejak awal, mendahului kita semua. Tadi pas saya masuk, Amir Rizal sudah berada di ruangan, sendirian mungkin. Baru Wazir Indra tadi yang kedua masuk. Baik, tanpa memperpanjang kalam, kita langsung saja dengarkan bersama-sama diskusi buku Kebebasan Seutuhnya, Perspektif Pengalaman Personal yang akan disampaikan oleh yang terhormat Amir Rizal Muiz. Kepada beliau dipersilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jaim, para wajib dan tuan-tuan dan puan sekalian yang saya hormati. Diskusi buku Junger ini, kalau anak Medan bilang, pening kepala dibuatnya, gitulah. Karena susah dimengerti, gitu. Kalau dibaca sekali, gitu. Nah, kalau dia dibaca berulang kali, sama juga dengan sepertinya buku-buku Syekh Abdul Qadir, dibaca sekali nggak ngerti, gitu. Pengalaman Amir Jaim kelihatan sama itu kan gitu tuh. Jadi kalau nggak dibaca berulang-ulang, nggak ngerti kita. Sama Mir, minimal 4 kali, 5 kali. Jadi yang paling menarik adalah Syekh Abdul Qadir banyak belajar, bahkan dia bersahabat dengan Junger ini, Ernst Junger, terbukti dengan dia itu memberikan kata sambutan pada saat Junger itu diangkat atau diberikan doktor honoris causa, gitu ya. Dan Junger ini memang unik karena dia adalah sastrawan, tapi dia juga pernah jadi tentara gitu. Dan pada saat dia yang paling menarik adalah pada saat dia itu melakukan apa yang dia lakukan itu atau apa yang dia tuliskan itu dia lakukan gitu. Sepemahaman saya, Junger ini banyak sekali menulis buku gitu. Misalnya ada buku Heliopolis, ada buku Walganger, dan kemudian ini gitu. Walaupun ini kutipan dari banyak bukan buku yang spesifik gitu ya. Tapi saya mau mulai dari itu tadi yang saya sebutkan. Ini saya mau melihatnya dari pandangan referensi, pandangan personal. Karena kalau saya membahas bukunya rasanya kurang banyak waktu yang diberikan untuk memahami itu gitu. Nah, yang harus dipahami adalah Junger ini seorang yang sastrawan. Dia sempat jadi tentara di zamannya Nazi, dan kemudian dia menulis produktif gitu. Dan dia berada pada masa zaman Nietzsche. Nah, dalam buku ini ya Syekh Abdul Qadir menjelaskan tentang Junger gitu. Bagaimana hebatnya Junger gitu. Apa kontribusi Junger ini terhadap sistem atau kondisi keadaan di mana modernisme itu dibentuk gitu. Jadi Syekh Abdul Qadir mengatakan bahwasanya pada zaman Junger dia menjelaskan bahwasanya Kantian atau filsafat Kantian, kalau tuan-tuan pernah mengenal namanya Immanuel Kant, dia menjelaskan bagaimana logos itu yang penting gitu. Sehingga logos itu menjadi figur absolut alam semesta. Ini kata-kata Syekh yang saya tulis ya. Dan perkataan lain nggak perlu ilahi dalam mengatur dunia gitu. Jadi hanya diperlukan adalah logika aja.
rasionalis empirik gitu. Itu yang lebih dikedepankan gitu. Nah, ekspresi logika ini mewujud dalam bentuk teknologi gitu. Teknologi inilah akhirnya membuat manusia menjadi takluk kepada satu sistem yang disebut sebagai sistem teknikal gitu. Jadi Junger ingin mengangkat itu. Nah, mengikut itu ekonomi juga ternyata menurut Junger adalah proses industri yang merupakan bahagian keseluruhan sistem teknik. Ya, ini konsep yang susah kalau orang nggak membaca banyak ya. Tapi nggak apa-apa lah, nanti kita akan diskusikan lebih baik. Gitu. Artinya semua hidup saat sekarang ini, kata Junger adalah hidup di mana orang hidup di bawah sistem teknik kan. Dan yang paling mantap adalah negara bangsa, karena Junger ini ya berada dia ikut Perang Dunia Pertama, ikut Perang Dunia Kedua, kalau nggak salah dia meninggal tahun-tahun 80-an kalau nggak salah. Gitu. Jadi negara bangsa mengikut pattern itu. Nah, itu yang diidentifikasi Junger gitu ya. Nah, kenapa transisi itu bisa terjadi dari yang dulu orientasi kepada nilai-nilai ketuhanan, nah kemudian sekarang berorientasi kepada nilai-nilai yang kita sebut sebagai nilai-nilai teknikal, ini mengacu kepada 1789 ternyata ada hubungannya dengan revolusi Prancis gitu dan seterusnya gitu. Jadi Junger mengatakan kondisi itu ternyata kita sekarang berada dan hidup seperti di kapal Titanic gitu. Itu kata Junger gitu. Jadi di dalam kapal Titanic itu kenyamanan maksimal ada gitu, ya kan? Nah kemudian otomatisasi itu muncul, bagus kita menjadi lebih mudah. Tapi dia juga nyatakan begitu otomatisasi mudah, ternyata makin banyak korban gitu. Nah, kemudian kenyamanan meningkat, tapi dengan bayaran hilangnya kebebasan kita gitu. Misalnya dia kasih contoh lah gitu ya. Ini dia nggak kasih contoh, tapi saya mengambil contoh yang sederhana. Misalnya kita kemudahan menggunakan e-money gitu ya. Ya, tetapi mau nggak mau kita harus mengikuti sistem mereka. Hilang kebebasan itu. Contoh yang sederhana kalau kita di Jakarta, bagi orang Jakarta memang sangat paham lah ini kan. Begitu kita masuk ke mall, dia bilang, Pak, kami nggak terima uang kertas pun dia nggak terima gitu. Jadi kita sudah masuk ke dalam satu otomatisasi yang sebetulnya menghasilkan ketakutan. Tapi yang lebih penting lagi adalah terjadi yang disebut dualisme. Jadi relasi antara kehidupan teknikal itu yang berbasis kepada logos, yang berbasis kepada Kantian, itulah yang menghasilkan suatu kondisi di mana manusia sekarang hidup. Nah, kemudian Junger mengatakan bahwasanya adalah ekspresi gestalt itu adalah keutuhan gitu ya. Manusia modern ini adalah arbiter atau worker atau pekerja. Jadi kalau menurut Junger, pekerja itu adalah yang hidup di tatanan teknikal, ya. Sebagaimana setiap orang adalah pelayan dari proses teknik. Dengan perkataan lain, worker itu adalah budak teknik gitu. Nggak, sorry to say gitu. Bahwasanya pekerja itu pada hakikatnya adalah nggak punya kebebasan untuk mengatakan ya atau tidak, karena dia berada dalam satu sistem, ada satu struktur yang mengatakan kamu harus mengikuti SOP ini dengan bayaran segini, kalau kau nggak mengikuti dan SOP ini maka kau out of the game. Jadi Junger mengatakan jadi arbiter itu adalah ekspresi dari sistem yang dia sebut sebagai sistem teknikal gitu. Walaupun
nanti kita akan diskusikan sedikit lah soal Syabul Qadir menjelaskannya lebih gila lagi gitu. Cuman saya kira Syabul Qadir mendapatkan inspirasi banyak dari Junger dalam bagaimana Junger menganalisis sistem modernisme ini yang berbasis Kantian tadi atau basis logos tadi, sehingga itu menjadi sesuatu yang betul-betul berpengaruh terhadap masyarakat Eropa pada saat itu, dan itu menyebar kepada seluruh dunia. Nah, jadi kalau kita jadi pekerja itu adalah ekspresi arbiter gitu. Karena saya pernah jadi pekerja 15 tahun sebagai pegawai negeri, 10 tahun sebagai konsultan Amerika, Inggris, dan Amerika lagi, itu sebetulnya adalah saya memahami betul bagaimana susahnya, tidak enaknya, tidak bebasnya menjadi pekerja. Gitu. Nah itu, dalam bahasa lain, itulah yang disebutkan sebagai arbiter, atau Junger mengatakan gestal, keutuhan manusia modern itu. Manusia modern itu adalah pekerja, kata Junger. Gitu. Tuan-tuan, yang saya hormati, kita lanjutkan dikit ya. Gitu ya. Konsekuensi pilihan hidup di era teknik ini menurut Junger adalah pertama, maka dia sebutkan sebetulnya adalah terjadi yang disebut sebagai krisis jiwa gitu. Karena orang jadi nggak mengenal lagi eksistensi dirinya, orang tidak lagi mengenal bagaimana cara berpikir yang berkeseimbangan, orang tidak lagi mengenal sesuatu yang berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan relasi dia dengan Tuhan gitu. Karena Tuhan dianggap sudah pensiun gitu. Nah, akibatnya sistem karakteristik manusia dalam sistem ini adalah para pekerja tadi pada umumnya akan cenderung takut, ya kan? Entah kenapa takut. Ya gimana nggak takut? Orang Tuhannya adalah bos. Nggak tahu para pekerja begitu ya, mungkin Wajir Roman akan tahu persis itu. Tuhannya adalah bos. Kalau bos mengatakan begini ya begitu. Nggak bisa kita mengatakan di luar itu gitu. Itu udah bagian dari struktur yang terjadi di dalam sistem teknik tadi gitu. Dan para pekerja pada umumnya senang pada stres gitu. Kalau digituin kok mau, macam saya dulu lah 15 tahun jadi pekerja, jadi pegawai negeri gitu. Satu saat saya diundang mau pergi ke Amerika dulu, waktu saya masih pegawai negeri kan. Tapi saya nggak bisa mendapatkan paspor untuk pergi ke luar negeri itu. Betapa tidak mengenakannya gitu. Ada undangan, orang mau bayarin, saya nggak bisa pergi karena saya nggak punya paspor. Dan pihak pemerintah nggak mau memberikan paspor karena saya pegawai negeri. Gitu. Itu saya kira bahagian dari pengalaman yang saya sampaikan tadi gitu. Nah kemudian adalah kita itu selalu berada dalam, saya sebutkan so-called penjara gitu. Penjara itu adalah di mana manusia itu berada dalam sistem family imprinting. Kalau Syabul Qadir dalam buku ini juga disebutkan family imprinting itu adalah we have a very limited choice gitu. Kamu nggak boleh gini, nggak boleh begini, nggak boleh begini, nggak boleh begitu, ya kan? Padahal sesuatu yang nggak boleh begini, nggak boleh begitu itu sebetulnya sesuatu yang tidak dilarang, bahkan sesuatu yang nggak berdosa gitu. Tapi itu terjadi gitu. Dan konsekuensi logisnya adalah pilihan kita hidup di zaman modern ini dengan sistem teknikal tadi adalah semakin sedikit. Very limited choice gitu. Dan kita ini akhirnya menjadi manusia yang kalau dipahami
hampir sama. Jadi Junger mengatakan itu, buku ini mengatakan adalah Anda itu, kita ini adalah konsumen listrik gitu. Anda semua sama. Ya, apakah dia raja, apakah dia tukang beca, ataupun dia profesor, atau apapun siapa, ini semua adalah konsumen listrik. Di mana kita itu melakukan proses penggunaan teknikal itu. Jadi dalam bahasa lain, nggak ada bedanya antara kita dengan orang kaya, atau elit dengan nggak elit gitu. Karena elit dan massa adalah orang yang memiliki dan memakan energi yang lebih besar aja dan memiliki peralatan teknis yang lebih baik gitu. Jadi kita ini benar masyarakat teknikal gitu. Nah, walaupun terakhir tambahannya juga adalah kita menjadi dektor. Ya, saya kira itu ranahnya Abdul Qadir yang menjelaskan tentang sistem Kupur gitu. Akhirnya semua orang dengan sistem teknikal ini yang dibungkus dalam satu sistem strukturalisme dan kemudian berakhir menjadi dektor. Gitu. Nggak ada lagi kelas yang lain. Kelasnya cuma dua. Kreditor, debtor. Kreditor, debtor. Saya nggak tahu, ada tuan-tuan di sini saya kira udah nggak ada lagi utang lah ya. Gitu ya Kang Indra ya. Ilham masih ada utang nggak? Zero, nol, Wazir. Alhamdulillah, Amir. No, no. Mantap lah kalau kayak gitu. Tapi itu bahagian yang utuh dari bagian sistem teknikal yang kita itu berada hidup dan hidup di dalam itu gitu. Dan itu kita menjadi yang kita sebut tadi disebutkan sebagai kita ini jadi bahagian dari teknikal, bagian dari teknik. Yang basis utama cara berpikirnya adalah cara berpikir Kantian, cara berpikir logos. Akibatnya lainnya adalah semua orang yang berada dalam keadaan itu jadi bagaimana orang yang suka nggak apa di nah kalau istilah Amir Jain itu begitu. Kalau dulu para budak zaman Rasul adalah dia dikasih makan, dikasih tempat penginapan dan tempat tidur, semua disamakan antara dia dengan tuannya. Sekarang ini enggak. Para tuannya adalah mendapatkan yang terbaik, orang, apalagi dalam kota-kota besar itu kelihatan banget gitu ya. Bekerja untuk tuannya, banting tulang, hidup segan mati nggak mau gitu. Karena dia cuma dapat UMR gitu. Nah, itulah yang disebut oleh Nietzsche, yang Abdul Qadir juga mengatakan adalah subhuman. Jadi kita tiba-tiba menjadi subhuman gitu. Dibandingkan dengan orang-orang sebelum kita. Dan kemudian kita menjadi psikosis juga gitu, sakit. Ada yang mengatakan zombie, ya kan? Nggak bergerak. Ya, kita nggak mau bergerak, nggak mau keluar dari lingkaran itu gitu. Abdul Qadir mengatakan somnambulistic helplessness gitu. Kita menjadi orang yang tiba-tiba menjadi tidur panjang dalam tidak berdayaan gitu. Nah, kalau ini terus, maka muncul nihilisme itu. Dia bunuh dirinya. Atau dia bunuh orang lain gitu. Maka itulah disebut era teknikal ini. Junger mengatakannya adalah era nihilisme gitu. Jadi krisis jiwa gitu. Walaupun ada dua pilihan lain ya, misalnya saat sekarang ini kita kelihatan gitu. Bahwasanya adalah hidup kita makin polutif. Karena tadi kita berada di dalam kapal yang kita sebut sebagai kapal. Junger mengatakan yang adalah Titanic gitu. Involutif itu artinya makin lama makin parah. Ya. Kalau kita lihat utang Indonesia, awalnya 4,2 miliar US dollar, sekarang udah 400 miliar US dollar gitu. Dan kita katakan kita berhasil. Padahal pada kenyataannya adalah kita menuju satu proses Titanic. Satu proses yang berujung pada menenggelamkan diri. Ini versinya Junger gitu. Dan kemudian lagi adalah ekosistem yang makin lama makin buruk gitu ya. Tuan-tuan yang saya hormati, kita lanjutkan sedikit, nanti sudah itu kita akan banyak diskusi.
Ya. Terus apa respon Junger terhadap kondisi itu? Jadi Junger bertanya gini, apakah mungkin untuk tetap berada di atas kapal Titanic itu dan menjaga kemerdekaan kita? Itu pertanyaan Junger. Dalam buku itu dijelaskan di halaman 44, kalau Anda boleh lihat nanti kan gitu, dia tanya gitu. Apakah mungkin kita tetap berada di atas kapal itu tadi yang disebut sebagai Titanic itu, sistem teknikal itu, dan kita menjaga kemerdekaan kita. Gitu. Apakah kita perlu menyerang sistem itu? Ya, Junger mengatakan menyerang sistem yang salah hanya akan merugikan Anda. Jadi dia sampai pada posisi tidak perlu menyerang sesuatu yang akan berakhir dengan sendirinya gitu. Jadi kalau one world dying, another world being born. Jadi sesuatu yang akan berakhir dengan sendirinya nggak perlu diserang, kata Junger. Gitu. Yang harus kita lakukan, kata Junger, adalah bagaimana kita tuh menjadi pelestari pengetahuan, filosof, sejarawan, dan gitu. Dan kemudian adalah bagaimana kita mempelajari semua itu agar suatu saat bisa memberikan kontribusi. Gitu. Kalau kita belum bisa memberikan kontribusi, maka tugas kita lah memuaskan apa yang kita ketahui, melestarikan sesuatu ketika pewarisnya nanti, baru nanti kita sampaikan kepada anak cucu kita, gitu. Bahasa lainnya gitu. Nah, kemudian juga bertanya gitu, kira-kira kita itu manusia harus bisa mampu keluar dari konstruksi yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Dalam bahasa dia disebutkan gini, manusia sering terjebak dalam konstruksinya. Seharusnya dia mengenal dan bertemu dengan dirinya sendiri yang menyingkapkan visi waktu dan jiwa dengan segala kekuatannya. Dengan bahasa lain, dia ingin katakan, kalian, siapapun manusia, harus kembali mengenal dirinya, gitu. Dan juga percaya bahwasanya kegagalan itu datang akibat kita mengikuti sesuatu yang jahat dalam diri kita. Dan itu juga dapat diatasi dengan kita mengikuti hal-hal yang otentik, gitu, hal-hal yang mendalam, hal-hal yang sifatnya berbasiskan eksistensi di dalam diri kita. Gitu. Karena dalam pandangan Junger dalam buku ini disebutkan adalah Tuhan menurut Junger dalam sistem ini sudah pensiun. Nietzsche berkata Tuhan sudah mati dalam sistem ini. Ya. Bahasa lainnya adalah sifat ilahiyah itu sudah meninggalkan diri orang modern gitu. Itu makanya Heidegger mengatakan kita nggak mampu untuk bisa mengenal kembali eksistensi diri kita. Dan itulah kita hidup dalam kondisi itu dan kita diajarkan untuk itu. Dari tahun ke tahun, dari tahun ke tahun. Gitu. Oleh karena itu adalah Junger mengatakan perlunya dia itu, orang modern itu melihat kembali jati dirinya. Ya. Jadi dengan perkataan lain, Junger ingin mengatakan, semua masalah ini bisa kamu selesaikan kalau kamu lihat ke dalam dirimu. Gitu. Karena dalam dirimu itu ada sifat-sifat ilahiyah. Ya dia nggak sebutkan ilahiyah, dia sebutkan adalah sifat-sifat yang menawarkan kembali nilai-nilai yang abadi gitu. Tuan-tuan sekalian yang hormati, kita lanjutkan sedikit gitu ya. Jadi kemudian dari sisi itu barulah dia menawarkan yang disebutnya sebagai kebebasan yang berdaulat gitu. Jadi yang disebutnya oleh kebebasan dalam buku ini menjelaskan adalah kemampuan kita untuk membuat pilihan, ya kan, dan bertindak tanpa campur tangan negara, birokrasi atau pihak ketiga. Jadi keputusan itu memang diambil oleh kita sendiri. Itulah yang disebut sebagai kebebasan.
yang berdaulat versi Junger. Gitu. Jadi dengan perkataan lain, Junger dan juga Syekh Abdul Qadir ingin mengembalikan yang dibilang Tuan Wajir Indra tadi adalah spontanity, kebebasan dan kedaulatan manusia. Jadi itu yang disebut dengan freiheit itu, kebebasan eksistensial, bukan kebebasan liberty yang ditawarkan oleh demokrasi, yang ditawarkan oleh para pembuat revolusi Perancis itu. Jadi jalan menuju kebebasan itu terletak dalam memahami realitas baru kita itu yang ada dalam diri kita, dan kemudian menerimanya, menjalankannya, dan dengan cara itulah kita akan free at last gitu. Bagaimana itu dilakukan? Dalam bukunya Heliolis gitu ya. Heliopolis ya nawarkan konsep kebebasan yang baru itu, yaitu teologi modern, pendidikan batin yang mengembangkan manusia baru, manusia super. Ini dia mengambil Habermas ya, mengambil pandangan Nietzsche. Jadi kita butuh pandangan manusia super yang akan melakukan, nah ini Syekh Abdul Qadir selalu ngomong tentang ini, transvaluasi semua nilai, dengan perkataan lain meninggalkan nilai-nilai yang sudah ditanamkan kepada kita, dan kemudian kita hidup dengan nilai-nilai baru itu. Teman-teman yang saya hormati, ini saya kira kita ambil waktu sekitar 10 menit lagi. Jadi apa kontribusi Junger gitu? Jadi Junger itu mengatakan begitu. Dia mengatakan adalah kontribusi Junger ya yang utama kalau menurut Adelbert Brown ini gitu ya, ada 3, yaitu yang disebut pertama adalah Krieger. Dengan perkataan lain, kamu itu harus jadi prajurit, kamu itu harus jadi kesatria lah kalau istilah Syekh Abdul Qadir kan gitu. Jangan jadi tentara. Karena begitu kita jadi tentara, kita sedang mengikuti proses teknikal itu gitu. Jadi kalau caranya adalah bagaimana kita itu tidak mau mengikuti apa yang jadi tentara itu, tapi kita tentara dalam pengertian yang mengikuti berdasarkan perintah dari luar itu. Baik itu perintah yang sifatnya lembut atau tekanan gitu. Jadi dia harus muncul dari dalam gitu. Jadi pada saat dia ingin berjuang, para pejuang itu, prajurit itu hidup berdasarkan etika kehormatan ya. Jadi dia hidup dan melakukan sesuatu itu berdasarkan refleksi spiritualitas dia dan kehormatan yang dalam diri dia gitu. Itu yang dibilang Braur gitu, Abdul Bar Brown itu tentang kontribusinya Junger gitu. Di samping yang di atas tadi. Yang kedua, kontribusi Junger yang dia maksud dengan manusia yang bebas itu adalah anark gitu ya. Anark itu dia sebutkan adalah cara bagaimana kita membebaskan diri ketika kita sedang dibatasi oleh tirani sistem teknikal kan gitu. Ya. Gimana caranya? Yaitu adalah kalian itu harus berdaulat seperti raja. Itu pilihan kalian untuk tidak mau mengikuti apapun yang sesuatu yang datangnya dari luar gitu. Kalau itu tidak berkesesuaian dengan apa yang ada dalam diri kita ya gitu. Jadi orang yang demikian harusnya ya sangat independen. Anarki itu independen dia, bukan anarki yang selama ini digaung-gaungkan. Kau anarki banget tuh artinya kau mau buat jelek banget. Enggak, Junger nggak mengatakan begitu. Gitu. Jadi dia mampu berpikir dan mengamati. Dia sadar tentang kehidupan sekitarnya, tapi dia tidak terpengaruh oleh mereka gitu. Dia tinggal dimanapun dia merasa nyaman, dan kalau dia sudah nggak nyaman, dia kalau anak Medan bilang cabut lah dia, nggak enak lagi di sini, keluar aku kan gitu. Dan dia yakin dengan kemandirian batinnya, dan dia berbuat bajik bahkan kepada penguasa senarnya.
Jadi kontribuser yang pertama adalah tadi prajurit, ya kan? Yang kedua adalah bagaimana kita menjadi anak. Jadi orang yang independen, orang yang berdaulat dalam dirinya, dan orang yang memberikan kontribusi yang baik. Gitu. Dan terakhir, kontribusi Junger, kata si Abdul Baur, kan sebetulnya ada Abdul Bar Brown ini adalah Walgenger gitu. Walgenger ini adalah menjelaskan jalan natural, jalan alami untuk bertindak dalam kedaulatannya sendiri. Gitu. Jadi dia menemukan kebenaran dan pertemuan dengan dirinya sendiri. Jadi bahasa lainnya anarki yang mundur ke alam liar, alam yang lebih natural. Memang kalau kita lihat dalam sejarah yang saya pahami tentang Junger ini adalah Junger ini yang akhirnya di masa tuanya tinggal dekat hutan. Artinya dia melakukan apa yang dia sampaikan gitu. Jadi dia mundur untuk bertahan atas kekuatan hidupnya sendiri dan menemukan orang yang sama sejenisnya, karena dia tahu dia nggak bisa hidup main sendiri gitu. Dan dia tetap berjalan, tidak terlalu mengekspos kegiatannya, dan kemudian dia selalu berpikiran adalah kebebasan untuk melakukan sesuatu yang di luar masanya gitu. Dan juga percaya bahwa kehidupan ini adalah abadi. Gitu. Jadi itulah kontribusi Junger yang pertama yang harus kita pahami. Nah, bagi saya, pemahaman ini membukakan mata saya bagaimana kita ini menganalisis bahwasanya kita sedang hidup di zaman apa, dan kemudian bagaimana sikap kita dalam menghadapi realitas kehidupan yang disebutkan sebagai sesuatu yang teknikal itu, yang membuat kita menjadi limited choice itu, sehingga kita bisa free hate. Jadi kita itu memilih berdasarkan pilihan yang ada relasi dengan batiniah kita. Itulah yang disampaikan dalam buku ini. Ya. Nanti kita bisa diskusikan. Tapi sebelumnya saya akan tambahkan sedikit. Jadi Syekh Abdul Qadir itu mengatakan, post-Junger, saya menyebutnya sebagai post-Junger. Dia mengatakan, jadi sistem teknikal tadi itu, kalau teman-teman udah baca buku sistem Cooper ya, memahami sistem Cooper yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadir, itu menurut saya lebih lengkap dari apa yang disampaikan Junger gitu ya. Karena Syekh Abdul Qadir situ bicara tentang Zionism, dia bicara tentang Freemasonry, dia bicara tentang strukturalisme, dan dia bicara tentang sistem perbankan gitu, sistem keuangan gitu. Nah, jadi post Junger itu ini yang Syekh Abdul Qadir mengatakan. Jadi Syekh Abdul Qadir mengatakan para anarki yang atau Walgenger tadi gitu, para pejuang itu, kata Syekh Abdul Qadir, itulah sufi. Jadi saya Abdul Qadir mengomentarnya begini gitu. Ini berarti manusia baru telah mengenal dirinya sendiri sebagai makhluk dalam waktu yang betapapun memiliki kontrak melampaui waktu, ia telah beralih kepada yang absolut sebagai sumber kebahagiaannya. Orang seperti ini yang disebut, jadi dia menganalisis apa yang disebutkan Junger tentang anak dan Walgenger tadi. Saya bilang tentulah sufi. Kata Syekh Abdul Qadir. Nanti bisa lihat di halaman 60 buku itu ya. Supaya confirm dia. Jadi Amir Jaya mengatakan gitu ya, di dalam sambutannya adalah bahwasanya orang-orang yang menjalani hidup yang seperti Walgenger tadi atau anark tadi, itulah orang-orang yang hidup dengan virtua, nilai ya, orang-orang yang punya nilai kebajikan, orang-orang satria, dan juga sekaligus orang-orang yang punya kehormatan akan dirinya, dia mengenal akan dirinya. Dalam bahasa lain itulah yang disebut dengan putua. Jangan lupa, Syekh Abdul Qadir mengatakan tasawuf is putua. Nah, kalau kita lihat cerita Putua, maka cerita Putua ini kan diambil dari 3 cerita Nabi atau 3 cerita orang-orang yang ada dalam Al-Quran. Yang pertama adalah para pemuda yang dalam pemuda Al-Kahfi, dan kemudian Musa yang berjalan dengan muridnya
dalam rangka mencari ilmu hikmah yang bertemu dengan Nabi Khidir dan kemudian Nabi Ibrahim. Ya, Syekh Abdul Qadir dengan luar biasa mensintesis ini mengatakan inilah futuwah. Gitu. Jadi dengan perkataan lain, Syekh Abdul Qadir ingin katakan adalah kamu harus mengenal dirimu, kembali ke dalam dirimu, ya. Beralihlah kepada sumber kebahagiaan yang absolut gitu. Nah, ini kan ada kaitannya dengan apa yang dibilang para sufi kan. Ya kan? Ala bizikrillahi tatmainnul qulub gitu kan. Jadi hati manusia menjadi tenang, hati manusia jadi bahagia kalau dia menjalani mendekati kepada Tuhannya. Dengan perkataan lain, ya, Walgenger atau anak itu, kata Syekh Abdul Qadir itu lebih dekat kepada yang namanya futuwah atau lebih dekat namanya sebagai sufi. Jadi sufi yang hidup dalam zaman modern ini, dia harus keluar. Gimana caranya? Syekh Abdul Qadir mengatakan ada jalannya. Jadi sufi. Yang kedua, bangunlah pasangan kolaboratif, bangun rumah. Nah, ini insya Allah kalau kita melakukan itu, maka itulah kebebasan seutuhnya yang bisa kita dapatkan pada zaman kita hidup di zaman teknikal ini, atau lebih tepatnya Syekh Abdul Qadir mengatakan di zaman yang kita sebut sebagai zaman sistem kubur ini. 40 menit nih udah, saya kira 35 menit mungkin lebih enak kalau kita diskusi. Yang kembalikan kepada Ilham.